Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Wali kelas, serta Bapak Ibu pengampu mata pelajaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa melaksanakan refleksi yang sudah beberapa kali tertunda. Hampir saja hari ini saya tunda lagi. Salawat salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan menantikan syafaat beliau besok di hari pembalasan. Bapak Ibu, untuk refleksi yang kita sudah tunda beberapa minggu, yaitu program pengembangan kompetensi guru. Refleksinya itu dari sekian banyak guru yang sudah saya observasi, semuanya sudah baik lah ya, sudah baik. Cuma saya mau tanya, nah itu Mas di Padang, menurut Bapak Ibu saat jenengan semuanya membuat perencanaan pembelajaran, ada tidak yang belum dilaksanakan? Ya, satu. Terus yang kedua, adakah rencana perbaikan yang akan dilakukan? Ya, pertanyaannya dua. Satu, adakah yang sudah direncanakan tapi belum dilakukan? Nah, yang kedua, perbaikan apa yang akan dilakukan? Ya, belum melihat ke PMML ya. Sekarang saya cuma mau bicara dari hati ke hati aja. Ya, dari yang termuda, berarti Bu, siapa ya? Paling muda siapa? Bu Aman ya? Bu Aman. Bu Suci ya? Bu Suci, menurut Bu Suci, kira-kira ada nggak Bu Suci yang sudah direncanakan tetapi belum terlaksana? Pada saat proses pembelajarannya Iya. ada itu. Apa Mbak? Refleksi, kesepakatan kelas, Iya. kemudian Speaking. Terus? itu yang belum saya Yang belum dilakukan ya? Sesadar-sadarnya satu itu belum dilakukan gitu ya? Sip. Kurang waktu ya? Bu Fitri? Apa? Sama hampir sama dengan institusi tanpa kesepakatan kelas. Yeah. Terus yang kedua mungkin pada saat pembelajaran saya kurang jelas dalam memberikan tujuan pembelajaran kita apa saja, mungkin kurang jelas. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Terima kasih Bu Fitri. Lanjut ke Bu Heroin. Saya perpaduan antara Bu Fitri dan Bu Fitri. Tujuan pembelajaran memang kadang-kadang saya lupa. Lewat itu kemudian speaking dan refleksi. Refleksi, oke. Raman. presentasinya itu hanya 3 kelompok yang Iya. maju. Jadi ada beberapa kelompok yang belum maju. Saya langsung presentasinya hari ini. 3 kelompok yang belum maju waktu itu. Itu ya, manajemen waktu ya. Oke. Lanjut ke sebelah sini, Mbak Eka. Kalau saya kemarin, padahal saya menggunakan dua bahasa ya Bu. Iya. Tapi waktu kemarin itu saya memang kayaknya kebanyakan bahasa Indonesia. Karena ketika memberikan tugas bahasa Inggris semua, Ya. anak tidak paham maksudnya. Mm. Jadi kalau bicara bahasa Indonesia, mereka lebih mudah memahami. Begitu. Oke. Sudah? Oke, lanjut turut temawan Pak Gun. Masih ada nggak Pak Gun? Saya jarang
jarang menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Iya. Enggak apa-apa Pak, ya terus. Terus Selanjutnya ada tes formatif juga kadang-kadang belum dilaksanakan Bu. Oke, cukup itu ya, sudah ya. Oke, nggak apa-apa Pak Gun. Lanjut Mas Jas. Jadi menurut saya yang masih kurang kesepakatan untuk di kelas itu saya wacana untuk yang lain sebenarnya sih kenapa yang mungkin yang tahu ikut ya dari itu Malah nyosing dihukum. Ya. Oke, terus Mas Sarmadi, yuk Pak Sarmadi. Kalau saya lebih ke presentasinya Ibu kadang kurang maksimal karena siswa kesulitan dalam menjelaskan presentasi, malu ataupun hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua mungkin ice breakingnya. Saya bingung kalau misalkan ngobrol ngalor itu, kemudian cerita pengalaman itu termasuk ice breaking atau bukan, atau ice breaking itu yang hanya yang misalkan menggunakan media video, nyanyi atau gerak-gerak kayak gitu. Kalau misalkan cerita untuk merelaksasi pikiran itu termasuk Seperti yang dilakukan. kayak gitu. Karena saya kadang melakukan yang seperti itu. Nanti kita bahas ya setelah ini selesai. Pak Joko urutannya, yuk lanjut. Masih ada nggak Pak Joko? Pak Joko pelajarannya senang banget bocah. Ya kadang kesepakatan kelas itu kadang terselipkan belum tersampaikan, kemudian refleksi, kemudian ice breaking kalau saya cenderung jadi sebetulnya di materi pun nanti penuh dengan ice breaking gitu. Ice breaking semua. Ya, tapi kadang ya ada yang kadang belum tersampaikan gitu ya. Lanjut Pak Gunung. Masih ada nggak yang belum tersampaikan saat direncanakan tapi pas mulangnya ada yang ketinggalan? yang paling kendalanya memancing anak-anak untuk lebih fokus itu yang agak susah tuh yang mungkin karena bahasa Inggris memang untuk di kelas perlu bisa komunikasi akhirnya anak-anak kesannya ngobrol atau bicara sendiri tapi di satu sisi juga sebenarnya itu positif karena memancing anak-anak bicara cuma untuk materi-materi yang agak sedikit perlu konsentrasi aja mereka masih agak susah memancing anak-anak fokus. Oke, terima kasih Pak Gun. Pak Gun, Pak Purkon. Pak Purkon, masih ada nggak Pak Purkon? Yang saya rasakan adalah yang antaranya yang mengikuti sebetulnya banyak, tapi yang belum bisa saya lakukan adalah ice breakingnya. Itu memang dari kelamaan saya belum bisa bagaimana cara ini anak tidak sih. Karena sebetulnya kalau menurut saya itu penting juga biar anak tidak jenuh sehingga nanti bisa ketika untuk kembali ke materi pembelajaran bisa lebih fokus. Terima kasih. Yang muda lagi nih, Bu Nova, masuk ke kelas kan ya? Nah, ada nggak Bu Nova? Bikin rencana pembelajaran? Ada ya? Ada kan ada. Yuk gimana? Yang kurang ya Bu, Ya, yang saya belum. belum itu ice breaking. Kadang kan masuk langsung ke sasarannya apa, materi yang mau disampaikan apa, saya langsung masuk ke situ dan saya sendiri kurang untuk berpihak kepada anak-anak yang prestasinya sudah baik gitu. Biasanya saya di kelas fokusnya ke anak-anak yang aktif gitu mungkin. Jadi saya SPG-nya kurang, terus berfokus pada semua anak satu kelas juga belum. Terus kadang materi yang sebelumnya ke materi yang selanjutnya itu tidak meneruskan materi yang dulu kemarin. Jadi beluncang-beluncang. Oke. Bu Maret, ada Bu Maret kan? Bu Maret Mas. Ya, kalau saya kesepakatan kelasnya belum berjalan dengan baik. Ya. Terus LKP
Ya. Sama SBM-nya juga kurang variatif. Oke. Kita menuju ke yang baru duduk, nanti Mbak bingung yang sudah duduk lama di sini. Pak Ikin, masih ada yang ketinggalan nggak Pak Ikin? Untuk yang direncanakan atau belum Iya. terlaksana, tujuan dari pembelajaran kadang-kadang terlupakan. Ya. Tidak setiap pertemuan memang sering lupanya. Sering Kemudian lupanya. refleksi juga tidak setiap pertemuan karena situasi kondisinya tidak memungkinkan karena waktu sudah terbuka. Ya. Itu refleksi sering ya kadang terlaksana, sering tidak. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak Dikin. Yang belum mungkin Bu Betty ya. Jadi belum kan ya tadi ya? Belum. Pertanyaannya ada tidak dari rencana pembelajaran yang sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan saat pembelajaran di kelas? Tidak ada ya? Ya, sebenarnya kalau secara teorinya memang di situ seharusnya seperti yang dituliskan dalam saran yang saya buka di pengelolaan kerja yang punya saya. Iya. Di pertanyaan tematik memang saya tidak menyampaikan pada anak. Sehingga jadi materi itu materi yang saya anggap itu abstrak, sehingga harus menjelaskan ke anak itu saya memang sering kali kesulitan ya. Di situ kesulitannya itu juga termasuk dalam menyampaikan pertanyaan tematik, di mana saya itu berpikir pertanyaan tematik itu harusnya sepemahaman saya gitu yang mudah dimengerti oleh anak dan ada di sekitar anak-anak. Nah, tapi saya itu tidak bisa memancing pertanyaan yang membuat anak itu nanti akan mengarah ke tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Ya intinya seperti itu. Oke. Saya mengalami kesulitan untuk bisa mengajukan pertanyaan yang memunculkan rasa ingin tahu anak yang nantinya menjurus ke apa yang saya harapkan. Oke. Terima kasih Bu Betty. Pak Saija, ada nggak Pak yang direncanakan belum tersampaikan ke anak? Kalau perencanaan bukan kesulitan ya Bu? Bukan kesulitan, yang sudah direncanakan ya itu kan digawe tarik-tarik ya, terus tidak dilaksanakan, kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kelihatannya belum ada tuh. Bahkan mungkin bisa judulnya apa, menyimpang apa ketambahan ya, hal-hal yang tidak terduga itu ada. Gitu ya, nambahi rasa ngajar gitu ya. Terus selanjutnya Mas Zen, rasa pora Mas murah direncanakan apa sudah direncanakan tidak dilaksanakan? Ya enggak? Kelihatannya tidak. Weh, kok nggak nanya? Mantap. Oke, ada. Kita lanjut ke Pak Karyo. Ada nggak Mas kira-kira jenengan saat merencanakan terus tidak dilaksanakan di kelas terus merasa iya anak bingung untuk sampaikan ya gitu? Ya, Ada. kalau itu ya termasuk banyak juga sering terjadi itu. Misalnya contoh pertama kaitannya dengan tujuan yang harus dicapai itu biasanya terlupakan, tidak tersampaikan di awal kesepakatan untuk menyampaikan kondisi kelas nanti bagaimana juga jarang tersampaikan. Dan tadi biasa refleksi juga jarang juga tersampaikan. Kadang-kadang banyak faktor yang menyebabkan hal itu tidak tersampaikan. Oke, terima kasih Mas. Pak Sidik, dari pembelajaran yang dengan sudah rencanakan kira-kira masih ada nggak yang ketinggalan belum dilaksanakan? Lengkap dan luar ya? Ya, ada sih Bu. Iya. Ada beberapa. Cuma tidak banyak. Coba? Ada tapi tidak banyak. Nomor kira-kira yang belum terlaksana, yang belum dilaksanakan. Banyak. Berapa lagi? Itu yang aksi nyata itulah. Aksi nyatanya anak. Iya. Sebenarnya saya juga jujur ini bingung itu masalah aksi nyata sebenarnya masih Bu. Aksi nyatanya ya? Iya. Apa aksi nyatanya anak?
aksi nyata yang di itu kurikulum merdeka saya kan pernah mengerjakan itu sampai aksi nyata. Oke, nanti kita bahas ya. Orang sama juga sih apa? Nanti kita bahas ya. Tinggal yang belum, Mbak Esti. Kira-kira masih ada nggak Mbak yang belum terlaksana? Padahal sudah direncanakan di RPP-nya. Ya sih anak bunga itu. Yuk. Ngerti-ngerti wis kampung. Iya. Jadi kadang satu preferensi kalau kemarin itu nilainya kan preferensi kita per anak gitu. Nah itu kemarin cuma satu anak jadi belum semuanya cover. Wakilnya belum banyak gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Ngaizu. Mas itu tentang kesepakatan kelas, semua karena mungkin harus diingatkan yang paham karena pada saat itu ada anak yang kurang fokus pada pembelajaran, juga untuk refleksi gitu, agar apa namanya untuk mengarahkan anak itu fokus sehingga maksudnya habis tidak sampai ke refleksi. Mungkin kesepakatan kelas itu bagi saya perlu diingatkan lagi ke anak-anak sehingga pada saat pembelajaran anak biar bisa fokus saat belajar. Oke. Terima kasih Bu Ngaizu. Terakhir kali ini untuk Bu Rahayu. Maka Bu Rahayu, kayaknya nggak ada. Oh Bu Rahayu, rasanya Bu Rahayu masih ada nggak? Saya kemarin mengikuti dari depan awal sampai terakhir sampai anak bubar. Saya ikuti Bu Rahayu. Kalau sebetulnya sih kalau sarannya Bu Titik memang saya rencana di RPP refleksi kan memang hanya emoticon. Tapi Bu Titik menyarankan agar pakai kalimat-kalimat. Iya. Dan maksud saya tidak setiap pembelajaran itu selalu pakai, jadi kadang pakai emoticon, kadang pakai kalimat. Kebetulan pas kemarin itu memang rencana emoticon ya. Iya. Tapi yang saya masih mengganjal dan masih merasa belum bisa mewujudkan itu pembagian kelompok. Kalau pembagian kelompok menurut saya itu belum, saya belum menemukan pembagian kelompok yang ideal. Kalau yang ideal kan mungkin berdasarkan diferensialnya ini yang kinestetik, ini yang visual, ini yang audio gitu. Tapi itu mungkin bisa lewat karena apa namanya sarana prasaranya saya nggak memungkinkan dalam satu waktu ini audio, ini visual, ini kinestetik, kesulitan masih di situ. Kemudian yang masih mengganjal lagi di samping itu mungkin bisa membagi kelompok berdasarkan kemampuan awal siswa. Tapi saya belum laksanakan sehingga cari mudah pembagian kelompok hanya yang berdekatan 4. Itu yang masih belum bisa saya lakukan. Yang masih mengganjal kenapa saya belum bisa melaksanakan pembagian kelompok itu. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Kalau saya boleh menilai, Bapak Ibu patut kiranya ikut pembelajaran Ibu Rahayu. Jadi Bu Rahayu pangkatnya tertinggi ya, tertinggi nilalai dan patut memang untuk jadi contoh. Suatu saat saya akan menggalakkan kegiatan yang dulu pernah dipilih sama Mas Toha. Mas Toha belum? Ayo Mas Toha, bilang. Masih ada yang belum Pak? Belum dilaksanakan apa enggak? Paling dari rencana yang sudah ada yang belum terlaksana itu berkaitan dengan S-Breaking Bu. Kemudian evaluasi akhir pembelajaran. Karena terkadang memberikan satu proyek yang berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia itu waktunya sudah selesai tapi belum terkumpul tugasnya atau belum selesai dari diskusi anak atau ketika individu yang belum ya S-Breaking itu dan evaluasi akhir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulannya yang paling banyak itu lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Padahal saya lihat Bapak Ibu semua pakai PPT loh ya. PPT ini luhur dewek sogi tujuannya biar jenengan tidak lupa.
saat buka PPT judul pertama terus buka halaman kedua langsung tujuan pasti tersampaikan. Wis ditulis kalau udah disampaikan ya bisa. Kenapa? Karena anak harus tahu boleh sekolah hari ini pelajaran bahasa Indonesia itu garap ngapa kan gitu kan? Harus tahu kan? Satu. Terus yang kedua, pentingnya refleksi. Ibu udah paham kok pentingnya refleksi? Satu, untuk menggali seberapa banyak ilmu yang sudah jenengan sampaikan bisa terserap oleh anak. Kalau seperti Bu Rahayu katakan saat ini pakai emoticon, besok pakai bicara atau apa, monggo ya, itu metodenya ya. Jika anak-anak menyerap lebih dari 50% pakai emoticon ketawa misal gitu ya, itu pun bisa, tidak apa-apa monggo. Cuma dilalai saat itu pas emoticon ya, jadi saya nggak bisa melihat seberapa anak bisa mengungkapkan pendapatnya. Walaupun kegiatan Ibu Rahayu itu diskusi sudah saya lihat ya, kegiatannya terus. Dilalai kok banyak sekali, saya datang di kelasnya yang waktu Pak Siti itu di kelasan. Anaknya udah pada pinter untuk diskusi. Saya lihat untuk anak-anak yang kelas 7, monggo Bapak Ibu bimbing dengan baik anak-anak kelas 7 dan kelas 8 untuk latihan berbicara di depan. Saat mereka bekerja sama terus maju ke depan untuk mengungkapkan, menyampaikan hasil diskusinya itu dibimbing baik-baik. Jangan hanya datang ke depan maca kayak gitu, jangan. Diwarai ngomongin prologi depannya terus penutupnya. Diajari biar besok saat masuk ke tingkat yang lebih tinggi boleh diskusi wis pinter. Di mana-mana sekarang sudah ada gitu diskusi. Begitu anaknya udah pinter diskusi nih, maju menyampaikan hasil diskusi sudah pinter itu, nanti sekolahnya nanti sih. Oh SMP 2 ya. Gurunya sama sih. Kan ini tuh sampai ke gurunya. Tuh. Saya lihat hampir semua menggunakan metode yang banyak yang bervariasi. Metode yang banyak mengaktifkan anak diskusi ya. Metodenya Pak Joko nggak bisa pakai diskusi, beda lagi ya, jadi memang per mapel beda-beda. Tapi saya lihat anak-anak kelasnya Pak Joko itu semua antusias. Bukan berarti kelas yang lain tidak antusias, tidak ya Bu, Bapak Ibu. Tapi nek lihat kelasnya Pak Joko kayaknya kelas refreshing. Terus kelasnya olahraga juga kelasnya refreshing. Jadi tidak apa-apa, orang usah iri dan dengki sama pelajaran Pak Joko itu. Bisa saja nek sing mulang ora ahline ya ora jadi kelas refreshing mungkin. Misal aku kon dadi guru seni budaya, ora bisa marani, ora bisa itu. Beruntung sekali saat diulang sesuai dengan apa ya, lulusannya apa, dasarnya, ilmu dasarnya, jadi kelasnya hidup. Oke. Terus selanjutnya ice breaking Bapak Ibu. Ice breaking itu bisa menimbulkan minat anak untuk belajar kembali lebih fresh misalnya. Anak yang tadinya sudah pernah belajar kita berikan ice breaking biar anak itu semangat lagi. Tapi nek sekolah guru ice breaking toh ora oleh apa-apa akhirnya. Tuh. Sesekali pakai ice breaking boleh. Ice breakingnya pakai video motivasi misal boleh. Pakai cerita yang membuat anak jadi bermotivasinya lebih tambah boleh. Tidak harus ice breakingnya gerak-gerak, tidak apa-apa. Tetapi untuk menuju sekolah sehat itu harus ada peregangan otot. Peregangan otot bergeleng-geleng, peregangan otot kayak gitu ya, tangan meregangkan tangan B, peregangan tangan juga itu peregangan otot juga boleh, monggo. Pokoknya saya lihat sudah bagus yang Bapak Ibu lakukan, monggo yang Bapak Ibu rasa tadi belum dilakukan bisa dilakukan di kesempatan berikutnya. Tinggal yang sekarang itu pengembangan kompetensinya. Pengembangan kompetensi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menunjang pembelajaran di kelas lebih menarik. Nah, saya lihat di kelasnya Mas Toha ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab anak dengan memilih jawaban gitu ya Mas ya. Saat anak jawabnya benar, surak-surak seneng epol.
bisa menggunakan puisis, bisa menggunakan apa saja. Mas Tahu kemarin pakai apa? Word. Boleh pakai apapun. Besok bisa dibagikan ke teman-teman ya. Di minggu depan kita kelasnya kelas berbagi ya. Ada Bu Aman yang harus berbagi kemarin, kegiatan obor desa juga belum dibagikan. Besok Mas Tora bisa membagikan yang lainnya yang jenengan bisa, biar teman-temannya bisa niru. Oke. Untuk peningkatan kompetensi jenengan bisa gunakan apa saja. Yang penting bisa membuat anak-anak tertarik saat pembelajaran. Tertarik saja sudah membuat anak-anak semangat belajar sekolah, belajar di kelas itu. Saat Miss Herwin bilang good morning sis, good morning kabayan anak apa? Jenengan bisa mengembangkan kompetensi dengan cara memilih yang ada di PNM, banyak banget ya. Monggo bisa. Tapi banyak kegiatan yang jenengan bisa dapatkan. Yang kemarin jenengan rasakan penasaran mungkin Mas Den sudah bisa menggunakan. Saya memberikan tentang mirror bentar. Nah, mirror ya. 1. Saat jenengan punya aplikasi atau apapun di HP kepengin membagikan ke anak di kelas, tapi HP-nya orang nyambung ke laptop, jenengan kan pasti ya dipindah ke nganu orang bisa gitu. Saat HP-nya bisa connect ke laptop, jenengan punya kebanggaan tersendiri di hadapan anak. Caranya itu kita bisa menggunakan aplikasi namanya Screen Mirror app. Screen Mirror app itu bisa diunduh di Play Store. Jadi kita tidak butuh alat yang kita beli dengan harga mahal. Bisa dengan menggunakan alat ini saja cukup. Screen Mirror app namanya ya. Ya. Cara penggunaannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Jenengan bisa unduh aplikasi Screen Mirror di Play Store. Yang bawah Play Store ya. Yang atas adalah aplikasinya seperti ini. Sudah? Lanjut. Yang kedua, dibuka HP-nya, nyalakan hotspot pribadinya di HP. Nah, ini ya, yang ini diklik. Nanti kalau sudah nyala, kecepatan, nanti tak share nih kecepatan. Sudah. Masuk ke laman HTTP ini nggak usah ditulis, tulis saja kayak gini. Nah. Tulis saja seperti ini, Screen Mirror. Tuh, udah keluar. Aku karena udah pakai jadi keluar. Nah, seperti ini. Diklik nanti nulis Screen Mirror, langsung keluar seperti ini. Kalau jenengan belum keluar, Screen Mirror app pilih yang Screen Mirror gambarnya ada yang kayak tadi. Bisa diklik. Sudah. Sudah? Ya. Tadi nulis di laman di Google itu Screen Mirror, nanti keluar seperti ini. Ya, seperti ini ya. Sudah keluar. Lanjutnya, ini ada tulisan browser mirroring, diklik.
sudah? Belum? Nanti tak bagikan. Selanjutnya keluar. Salah ya. Keluar kotakan untuk scan bentar. Packnya. Sudah. Keluar ini yang untuk nyeken kayak gini, nanti terus scan sebelahnya kayak WA web nyambung ke HP ke mirror gitu, ke laptop tok. Cuma kayak gitu, nanti setelah itu muncul kayak yang kemarin tampil di depan tuh, tapi saya dibuka apa ya nyambung. Cuma apabila Bapak Ibu nyetel kok musik yang di laptop tadi nggak nyambung dengan musiknya, suaranya, audionya nggak nyambung. Jadi, berbayar enggak? Kita praktekkan. Nah, lihat ya. Jangan yang berbayar. Nanti kan ada klik start mirroring. Terus scan. Iya. Ini yang browsingnya diklik, terus start mirroring, terus keluar ini yang untuk nyeken. Nanti nek belum jadi bisa dicoba berkali-kali dulu. Saat yang di laptop sudah kedaluarsa, nggak bisa dipakai lagi, scan, ditutup dulu. Oh belum ya Bu? Hapus lagi. Oh. Yang seperti ini Bu. Ini screen mirror. Yang kayak gini ya. Bukan stream, screen. Yang screen mirror app ya. Iya. Yang kayak gini. Tapi keluarnya tapi beda. stream app. Apa HP-nya anu ya beda mana kalau HP. Iya ya, tadi kan jelek kan record. Kayak gitu. Gambarnya sama. Oh, nek gambarnya sama berarti bisa dipakai juga. Iya. Cerminan layar sama. Sama-sama Bu. Sama pencerminan layar. Berbayar enggak? Iya kan? Yang tadi pertama berdiri yang ini ya. Iya betul yang itu. Iya, nanti pencerminan layar yang itu nanti aku tak belajar yang itu wis. Ini beda mani. Kemarin tak kasih. Oh. Kemarin beda ya. Nanti tak akan dikasihkan yang beda lagi kemarin. Belajar yang punyanya. Bukan sih? Ada yang buat nyeken enggak punyanya? Nasmiskan hubungan bagikan pengalaman luar. Oh ini apa Mbak punya Dina? Stream. Stream apa? Pencerminan layar seperti ini ya. Yang bawah gandeng betul Mbak? Film aplikasi all mirror. Star mirror sih.
Ada yang jadi nggak yang screen app? Beda lagi. Kayaknya kita perlu waktu banyak untuk belajar yang baru-baru gitu ya. Nah, saat ini nih punya saya nyambung kan? Ini mati mas, nyambung mati kan? Ini hilang mas. Layarnya juga. Layarnya kontraku. Besok lagi. Oke, punya saya, Bapak Ibu. Saat screen mirrornya sudah bisa masuk, Bapak Ibu hanya bisa menggunakan hanya tampilan layar saja ya. Kita cobakan dengan menyetel musik ya. Walah gitu, bingung. Jadi saat kayak Bu Aman, Bu Betty yang membawa perangkat tersendiri, saat misal menggunakan aplikasi ini, suaranya kan nggak masuk. Nah, perangkatnya untuk suara digandengnya pakai ini. Nanti keluar suaranya di audio jenengan. Itu kan hanya keluar layar itu kan? Hanya saya suaranya ikut audio lainnya. Ya. Misal jenengan mau buka PPT lewat HP kan bisa. Dibuka terus boleh mulang kalau melaku bisa di HP misal, tapi layarnya jalan itu bisa. Satu ya. Lagunya apa sih Pak Joko? Tahu nggak itu? Once itu. Ya Lova. Iya. Terus keton. Apa ya? Sudah. Jangan ya kenalkan satu. Ini pakainya apa? Ini pakainya apa coba? Iya, nah lagi. Ini pakainya foto yang kemarin saya kenalkan, komik strip. Tapi ini pakainya komika. Yang kemarin punya Bapak Ibu kan nggak ada komik stripnya. Nah,
download komikanya jadinya seperti ini. Besok kita kayaknya diklat-diklatan baiklah ya untuk belajar gitu, berbagi. Ini foto beneran tapi dibuat jadi kayak komik. Itu ya. Kalau yang sebelah ini menggunakan kanva. Iya. Ada lagi menggunakan banyak hal yang bisa kita gunakan. Sing gampang-gampang ya oke, sing angel-angel ya oke. Tapi yang familiar dengan jenengan kan kanva. Monggo besok kapan kita cara-caranya diklat-diklatan. Kemarin yang ke Solo itu dari sekian 60 peserta itu tugas akhirnya adalah membuat komik singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu di antara yang mau setor tugas itu 2 yang dapat apresiasi, Bu To'i Fatun dari SD mana ya sana, sama ini kebetulan. Kenapa kok menang? Karena yang lainnya hanya bikin hanya satu gini misal, terus percakapannya nggak kelihatan. Ada yang hasilnya bagus banget tapi nggak ada percakapannya, jadi gelembung percakapannya nggak ada. Kesimpulannya sih janjiannya kayak faktor kebetulan saja. Percakapan aku buat menggunakan aplikasi Gemini, tahu nggak? Tahu ya, jadi fungsinya tahu kan? Bikin RPP-nya lewat Gemini. Nah, yang dari Gemini itu yang kita tancap-tancapkan di sini di percakapannya. Saya udah nggak mikir lagi. Sedangkan untuk membuat percakapan itu bisa ada isinya, di sini ada percakapan, itu kan bisa ditambahkan. Besok kita pelajari, gitu ya. Sekarang udah jam 2 kurang 5 menit. Kiranya itu nih Bapak Ibu ya. Untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu bisa kita lakukan besok. Kita cara-cara diklat untuk pengembangan kompetensi. Saya perkenalkan komik karena anak-anak sekarang itu suruh baca narasi yang panjang-panjang biasanya pada bubur. Nek nganggo komik menarik gitu, anak-anak boleh maca. Tekan ngesuk misal nanti apal dibalik mana ndelok gambare wis apal gitu. Anak-anak bisa mengingat pembelajaran dengan lebih baik. Harapannya seperti itu. Hewan dene ora iso menghafal mengingat yo. Itu bagiannya anak masing-masing. Kiranya itu ya Bapak Ibu ya. Untuk refleksinya cukup sekian. Saya masih mau menyampaikan beberapa hal, sedikit saja 5 menit cukuplah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasi jenengan semuanya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa ditingkatkan lagi. Yang tadi ingat kurang apa bisa dibenerkan lagi di kesempatan yang lainnya. Harapan saya semua pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik. Dene kok ada waktu-waktu yang kurang atau ada yang lebih seperti Pak Saijan. Nek waktu kurang, saya yakin anak perkembangan itu orang pada ya. Sing kene wis rampung, sing liyane urung dikukut kabeh urung gelem gitu. Akhirnya dia membengkak orang antek rampung. Refleksi tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Minimal Bapak Ibu paham urung dilakukan, tapi besok kepengen saya lakukan. Begitu nggih? Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk refleksinya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar.